2 Tawarik pasal 31 ayat 1 hingga yang ke-21. Setelah semuanya ini diakhiri, seluruh orang Israel yang hadir pergi ke kota-kota di Yehuda, lalu merembukan segala tugu berhala, menghancurkan segala tiang berhala, dan merobohkan segala bukit pengorbanan dan mezbah di seluruh Yehuda dan Benyamin, juga di Efraim dan Manasye, sampai musnah semuanya. Kemudian pulanglah seluruh orang Israel ke kota-kotanya, ke miliknya masing-masing. Hizkia menetapkan rombongan para imam dan orang-orang Lewi, rombongan demi rombongan, masing-masing menurut tugas jabatannya sebagai imam atau sebagai orang Lewi, untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, untuk mengucap syukur dan menyanyikan puji-pujian, dan untuk melayani di pintu-pintu gerbang di tempat perkemahan Tuhan. Raja memberi sumbangan dari harta miliknya untuk korban bakaran, yakni korban bakaran pada waktu pagi dan pada waktu petang, korban bakaran pada hari-hari Sabat dan pada bulan-bulan baru dan pada hari-hari raya, yang semuanya tertulis di dalam Taurat Tuhan. Ia memerintahkan rakyat, yakni penduduk Yerusalem, untuk memberikan sumbangan yang menjadi bagian para imam dan orang-orang Lewi, supaya mereka dapat mencurahkan tenaganya untuk melaksanakan Taurat Tuhan. Segera setelah perintah ini tersiar, orang Israel membawa dalam jumlah yang besar hasil pertama daripada gandum, anggur, minyak, madu, dan segala macam hasil bumi. Mereka membawa juga persembahan persepuluhan dari segala sesuatu dalam jumlah yang besar. Orang Israel dan orang Yehuda yang tinggal di kota-kota Yehuda juga membawa persembahan persepuluhan yang terdiri dari lembu sapi dan kambing domba, dan persembahan persepuluhan yang terdiri dari persembahan kudus yang telah dikuduskan bagi Tuhan Allah mereka. Semuanya itu diletakkan mereka bertimbun-timbun. Mereka mulai membuat timbunan itu pada bulan yang ketiga, dan mereka selesai pada bulan yang ketujuh. Hizkia dan para pemimpin datang melihat timbunan itu, dan mereka memuji Tuhan dan umatnya orang Israel. Hizkia menanyakan para imam dan orang-orang Lewi tentang timbunan itu. Dan dijawab oleh Azaria, imam kepala keturunan Zadok, demikian: Sejak persembahan khusus mulai dibawa ke rumah Tuhan, kami telah makan sekenyang-kenyangnya. Namun sisanya masih banyak, sebab Tuhan telah memberkati umatnya, sehingga tinggal sisa yang banyak ini. Kemudian Hizkia menyuruh menyediakan bilik-bilik di rumah Tuhan, dan mereka menyediakannya. Dan dengan setia mereka membawa segala persembahan khusus, persembahan persepuluhan, dan persembahan kudus itu ke sana. Konanya, seorang Lewi mengawasi semuanya, dan Simei saudaranya adalah orang kedua. Sedang Yehiel, Azasia, Nahat, Asael, Yerimot, Yozabat, Eliel, Yesmakia, Mahat, dan Benanya adalah penilik di bawah konanya dan Simei saudaranya itu, sesuai dengan petunjuk Raja Hizkia dan Azaria kepala rumah Allah. Dan Kore bin Yimna, seorang Lewi, penunggu pintu gerbang di sebelah timur, mengawasi pemberian-pemberian sukarela untuk Allah, serta membagi-bagikan persembahan khusus yang untuk Tuhan dan persembahan Maha Kudus. Di kota-kota imam ia dibantu dengan setia oleh Eden, Binyamin, Yesua, Semaya, Amaria, dan Sekanya. Dalam pembagian itu kepada saudara-saudara mereka menurut rombongan, kepada orang dewasa dan anak-anak, kecuali kepada setiap orang yang masuk ke rumah Tuhan, menurut hari-hari yang ditetapkan, menurut tugas jabatan yang ditugaskan kepadanya, dan menurut rombongannya, yakni mereka yang tercatat dalam daftar sebagai laki-laki yang berumur 3 tahun ke atas. Para imam dicatat dalam daftar menurut puak-puak mereka, sedang orang-orang Lewi yang berumur 20 tahun ke atas dicatat menurut tugas dan rombongan mereka. Para imam terdaftar dengan seluruh keluarga mereka, yakni istri, anak laki-laki dan perempuan, seluruh kaum itu, karena dengan setia mereka menguduskan diri untuk persembahan kudus. Bagi keturunan Harun, yakni imam-imam yang tinggal di padang-padang penggembalaan sekitar kota-kota mereka, di setiap kota ada orang-orang yang ditunjuk dengan disebut namanya, untuk mengadakan pembagian kepada setiap orang laki-laki dari keluarga imam dan kepada setiap orang Lewi yang terdaftar. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Ayat yang ke-21, dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya,
Semuanya dilakukannya dengan segenap hati sehingga segala usahanya berhasil. Halo, shalom semuanya. God bless ya. Yuk kita lanjut belajar tentang Hizkia. Hizkia pada awalnya, kita ulang sedikit ya, supaya kita kembali ke masa awal daripada Hizkia. Hizkia pada awalnya usia 25 tahun menggantikan ayahnya menjadi seorang raja. Hizkia dididik, diajar, mengenal Tuhan, belajar firman Allah, mengenal Taurat, mengenal bait Allah, mengenal susunan imam, dan sebagainya. Hizkia adalah sosok yang pandai. Hizkia seseorang yang belajar banyak ilmu, saudara. Tetapi kita tahu akhirnya Hizkia gagal setia atau mengabdi sama Allah sampai akhir hidupnya. Pengabdian Hizkia itu benar 14 tahun. Kenapa, saudara? Kita sudah belajar hampir di ujung. Kitab Raja-Raja menceritakan peristiwanya, Kitab Tawari menceritakan detailnya apa yang dilakukan Hizkia. Ternyata Hizkia ini ditulis pada pasal 31 ini bahwa dia melakukan benar dan jujur. Pada awal pemerintahan usia 25 tahun kita boleh membayangkan Hizkia, mengestimasi Hizkia bahwa Hizkia ini seperti kalau sekarang ini baru lulus kuliah, tiba-tiba memegang sebuah negara yang besar dengan para panglima prajurit itu ratusan ribu, saudaraku. Dengan namanya kota-kota itu ratusan ribuan, dengan penduduk yang sekian banyak. Hizkia dipersiapkan ayahnya sekolah dengan baik, memang pandai, tetapi mentalnya nggak siap. Setelah 14 tahun, moralnya yang belum siap. Dan sampai akhir hidupnya, Hizkia tetap tidak siap moralnya. Sehingga kita boleh membagi bahwa ada 3 hal yang terjadi kepada Hizkia. Hizkia dipersiapkan dengan ilmu, pandai, termasuk ilmu tentang rohani. Diajar oleh seorang guru besar, nabi besar namanya Yesaya, yang memang seorang nabi besar yang punya murid. Sama dengan Yohanes Pembaptis, punya murid, saudaraku. Nah, Hizkia punya murid, salah satunya, Nabi Yesaya punya murid, salah satunya Hizkia. Nah, Nabi Yesaya itu mengembalakan muridnya, enggak, cuma ngajar, saudaraku. Nah, di dalam pelayanan sebuah pengajaran, itu seperti Nabi Yesaya letterluck. Hizkia ketika melakukan letterlucknya, Hizkia menang. Seperti tertulis di ayat 31, dia benar dan jujur di hadapan Allah. Karena letterluck. Karena semua dari ayat 1 sampai 21 itu menggambarkan apa yang Hizkia lakukan itu memang benar secara Taurat. Itu betul, saudaraku. Dan dia lakukan semua persembahan yang masuk ke Tuhan, dia berikan ke Tuhan. Itu benar. Milik imam nggak boleh dimiliki oleh seorang raja. Bahkan seorang raja harus memberi persembahan ke tempat imam. Pengusaha nggak boleh terima persembahan. Persembahan itu diberikan pengusaha ke rumah imam. Nah itu yang benar, saudaraku. Ya, karena itu Taurat. Nah, ketika Taurat diberitakan, Hizkia benar. Tetapi setelah itu, terdapat yang di dalamnya karakter dari perilaku yang nggak mumpuni. Yang namanya mental yang pertama. Sehingga firman Allah itu, saudaraku, kalau kita berdasarkan hukum, memang itu menghukum atau memberkati. Tetapi kalau berdasarkan kasih karunia, salib Kristus, pengampunan, mercy, itu adalah menilik akar dari segala masalah. Orang ini siap nggak menerima permasalahannya? Kalau tidak siap, itu akan dibangun Allah mentalnya. Akhirnya ketemu moralnya, saudaraku. Nah, ini penting. Petrus kalah di mentalnya. Akhir hidupnya, moralnya sudah bagus. Pertengahannya belum bagus, ketemu di kisah Galatia. Paulus dari awal mental dan moralnya itu bagus. Cuman temperamennya yang nggak bagus. Yaitu pemarah. Musa dari awal sampai akhir bagus. Temperamennya yang membuat dia dihukum sama Tuhan, nggak boleh masuk tanah perjanjian. Yang namanya karakter. Sifat yang dibawa. Emosinya. Jiwanya.
Sehingga di dalam dunia rohani sebetulnya, kalau kita mau belajar dari yang letterlek, aturan yang ditegakkan, lalu bagaimana pelanggar aturan atau yang melakukan aturan dengan baik itu mendapat reward and punishment. Kalau reward nggak ada masalah, langsung mendapatkan, saudaraku. Gitu. Karena itu letterlek. Jadi apa yang terus kita lakukan? Udah selesai. Namun kalau yang namanya punishment itu dibutuhkan hakim. Saudaraku. Bahkan ada negara-negara itu yang memakai juri. Termasuk di Amerika. Itu juri. Bukan hakim yang memutuskan, juri yang memutuskan. Hakim cuma mengarahkan para pengacara dan terdakwa. Gitu. Jaksa dengan si penuntut. Gitu. Maka di Amerika juri yang menentukan. Tetapi kalau di firman Allah, itu Allah yang menjadi hakimnya. Nah, hakim selalu menimbang rasa. Apabila hakim tidak menimbang rasa, itu adalah vonis kematian. Selalu orang bersalah pasti dihukum. Contoh sebuah kasus, saudaraku. Ini diumpamakan. Di Indonesia, ini harus memakai helm kalau berkendaraan motor. Kalau tidak memakai helm, maka akan didenda. Ada seorang bapak-bapak yang anaknya atau istrinya tidak melahirkan anak. Udah ketuban, udah pecah. Dia dengan kalap, dengan kalut, langsung ambil istrinya, boncengin motor, langsung dia bawa istrinya ke rumah sakit bersalin atau ke bidan atau ke puskesmas. Karena itu tengah malam. Namun, dia kepergok seorang petugas dari kepolisian. Maka dia kan jalannya ngebut, diberhentikan. Lalu ditanya SIM dan STNK-nya, dia bilang, Bapak polisi, istri saya itu udah tidak melahirkan, air ketubannya itu udah keluar, udah beberapa saat yang lalu. Harus segera melahirkan, saya nggak bisa, Bapak polisi. Bapak polisi bisa, nggak bisa. Apa yang dilakukan polisi itu? Hati nuraninya. Nggak mungkin polisi Indonesia, kalau gitu kita bikin surat tilang dulu, foto dulu, transfer dulu, denda dulu, bayar. Nggak mungkin. Nah, saat itulah hati nurani yang bekerja. Jalan aja, Pak, kami kawal. Gitu. Biarin ibu di kendaraan kami, di mobil ke polisi. Kalau polisi naik motor, dia kawal. Dia yang di depan mengawalnya. Bukan menghukumnya, malah mengawalnya. Itulah kasih karunia, itulah pengampunan, itulah yang namanya Yesus kehilangan nyawanya untuk menebus dosa kita. Sehingga hidup di dunia ini ada dua yang berlaku. Kalau mau letterlek, memang salah, apapun salah. Selama manusia ini yang tidak kudus, yang tidak sempurna, itu ketika bertemu yang maha kudus dan yang maha sempurna, pasti salah. Contoh, ya, seputih-putihnya orang Afrika ketemu orang Korea, ya nggak bisa, tetap aja abu-abu. Itu diumpamakan aja, saudaraku. Bagaimana orang-orang kulit hitam di Amerika mau seputih apapun dijejerin dengan orang kulit putih Amerika, ya nggak bisa menang, tetap kelihatan hitam. Tetapi orang kulit hitam itu bisa menikah dengan orang kulit putih kalau laki-laki jantan atau penyanyi rap terkenal. Perempuan kulit hitam juga sama, gitu, seksi, gitu. Atau penyanyi terkenal, suaranya terkenal. Ada beberapa penyanyi kulit putih yang menikah dengan bersuamikan orang kulit hitam. Gitu. Ada juga laki-laki kulit putih yang menikah dengan istrinya orang kulit hitam. Kenapa? Ada something spesial. Sehingga bukan hitam atau putih dosa. Allah mempertimbangkan. Kalau kita belajar dari Hizkia, something spesial Hizkia selama 14 tahun melayani Tuhan dengan baik dan benar. Semuanya diperhitungkan, tetapi reward diberikan
pengampunan diberi, berkat diberitakan dan diberikan, kesalahan tetap dapat punishment. Setelah sampai rumah sakit, polisi ini yang mengurus semua, termasuk yang tentang bagaimana birokrasi melahirkan. Ya, harus begini, dia yang ngurusin, bapak atau ibu, langsung perawat dipanggil, dia pakai seragam kan, ibu perawat tolong ditangani langsung, dokter siap, oh siap, dokter ada, dokter jaga, langsung ditangani, dia selesaikan administrasinya. Setelah semua selesai, si ibu sudah melahirkan dengan baik, anaknya sehat, ibunya sehat, bapaknya lega, diajak duduk, suruh tanda tangan. Bapak itu melanggar aturan undang-undang lalu lintas. Maka dan bapak harus membayar denda sesuai undang-undang negara. Itulah Tuhan. Jadi orang salah itu dituntun dulu, diberitahu dulu, setelah diselamatkan, barulah dia mendapatkan akibat dari kesalahan dia. Gitu. Sehingga Hizkia, anak turunannya yang dihukum. Hizkianya, kekayaannya, termasuk kekayaan yang diberikan ke rumah Allah, itu yang tanda kutip tidak bisa dimiliki lagi oleh keturunan dia. Tapi karena Hizkia itu 14 tahun, dia melakukan yang benar dan baik juga jujur, menurut firman Tuhan, dia menolong orang Lewi, menolong membuat bait Allah itu limpah makanan, termasuk keturunan Harun, itu dihargai Tuhan. Sehingga Hizkia seumur hidupnya dibuat kaya, tetapi anak keturunannya nggak dapet. Karena Hizkia mengambil kekayaan di bait Allah. Itu cerita kita sudah dapat di yang namanya Kitab Raja-Raja. Kan begitu saudaraku. Ayo kita belajar lebih jauh. Ini sudah hampir di ujung. Seru-serunya Hizkia nih. Jawaban dari 8 sesi saya khotbah, ini sesi ke-9 seingat saya. Ini mulai terkuat nih. Kelemahan Hizkia, kesalahannya, kelebihannya apa? Gitu saudaraku. Yuk kita lihat. Tolong ditampilkan firman-Nya. Setelah semuanya ini diakhiri pesta Paskah. Kita ingat pasal 30. Nanti saudara boleh baca sendiri atau sesi yang lalu, saudaraku, sesi ke-8. Seluruh orang Israel yang hadir pergi ke kota-kota di Yehuda, lalu meremukkan segala tugu berhala, menghancurkan segala tiang berhala, dan merobohkan segala bukit pengorbanan dan mezbah di seluruh Yehuda dan Benyamin, juga di Efraim dan Manasye, sampai musnah semuanya. Akibat perbuatan Hizkia, Allah menghargainya, yaitu buahnya, seluruh umat Tuhan yang disebutkan itu sudah menyingkirkan semua berhala. Dengan Hizkia mengadakan, menghidupkan pesta yang namanya Paskah. Dengan membuka kembali pintu bait Allah, memperbaikinya, bahkan menyalutnya dengan emas. Bekerja keras untuk Allah itu ada upahnya. Jerih lelahmu di dalam persekutuan dengan Tuhan, itu ada upahnya. Tetapi kesalahan, tetap kamu harus terima akibat. Pelanggaran, ada hukuman. Ini penting. Sehingga Injil jangan diberitakan cuma berkat. Juga jangan diberitakan tentang hukuman. Dua-duanya seimbang. Sehingga manusia bisa bijaksana, yang terutama dia menangani dirinya ketika salah. Masih ada kasih karunia menerima dia, yaitu pengampunan Kristus. Tetapi untuk melakukan salah ketika sudah mengerti, harus siap menerima akibatnya. Maka Allah membuat umatnya akhirnya ketika matang rohaninya, dewasa rohaninya, membuat namanya mempertimbangkan setiap langkah. Itu masih belum ketemu yang namanya mental, moral, dan karakter. Musa tetap gagal. Dan Musa menaikkan pujian, bermazmur, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Musa menulis di kitab Mazmur, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana.
Musa ingin bijaksana. Dia memang bijaksana keputusannya untuk umat Tuhan. Dia tidak bijaksana ketika merespon perintah Tuhan. Disuruh ngomong sama batu, dia pukul batu untuk keluar air. Dan Tuhan berfirman, tidak menghormati Tuhan di depan umat. Lah badalah tetap salah. Di ujung pelayanan dia. Kasihan loh hamba Tuhan itu. Salah aja. Kenapa? Kembali lagi, saya ulang, karena kita yang tidak sempurna, yang tidak kudus, itu berhadapan dengan yang maha sempurna dan maha kudus, ya pasti terlihat salah. Ketika berhadapan dengan Allah, dengan Tuhan, dengan firman Tuhan, kita seperti ketemu cermin. Cermin yang ada di 6 sisi. Muka, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Nggak ada yang tersembunyi di hadapan dia. Terus dia nyatakan, lah ya ini, tidak ada hal yang tersembunyi, tidak akan dibukakan. Hal-hal yang saudara sembunyikan bisa yang memalukan saudara. Tempat-tempat tertentu kan saudara tutup nih. Kalau kebuka malu nih. Nggak boleh nih. Melanggar nih. Budaya, aturan, apapun. Sedikit pengetahuan saja, nyimpang sedikit. Saya mendengar di sebuah radio bahwa kalau melakukan kemesraan di depan umum yang meresahkan, itu akan terkena pasal, saudaraku. Hati-hati untuk terutama kaum muda. Kalau melakukan hal-hal kemesraan yang berlebihan, ditulis di undang-undang, itu akan kena pasal, saudaraku. Akan disalahkan negara. Gitu. Ya. Nah, Hizkia itu ketemu Tuhan yang memandang dia 6 sisi. Musa ketemu Tuhan yang memandang dia 6 sisi. Hal-hal yang memalukan dibukakan. Sama dengan anak-anak Tuhan zaman ini. Karena Alkitab tuh sepanjang masa ada hal memalukan yang dibukakan. It's okay kalau kita mengerti firman. Kalau kita membaca firman dari sisi semuanya, nggak sisi cuma menguntungkan aja, nggak sisi cuma melihat depan kita aja, nggak lihat belakang kita, nggak sisi yang nggak melihat kanan atau kiri kita, bahkan yang di bawah kita. Cermin yang di bawah kita itu, lantai kita dari cermin. Dan itu mencerminkan seluruh dari ujung jempol saudara sampai yang namanya kaki saudara. Semua itu terlihat. Karena itulah firman Tuhan. Saudara tidak mungkin bisa lihat belakang tanpa ada cermin di belakang. Saudara tidak bisa mungkin lihat ke atas kepala saudara tanpa ada cermin di atas. Nah, biasanya melihat itu melalui manusia yang melihatnya. Tetapi manusia itu dimusuhin. Nah, ini penting, saudaraku. Sehingga kita boleh mengalami, mendalami firman Tuhan, memang ada sisi gelap yang akan dibuka, yang terkadang memang memalukan. Tapi hendaklah kita berpakaian yang jangan memalukan. Berpakaian itu perbuatan. Contoh, kalau saudara pakai celana panjang, mau cermin dari bawah, nggak bisa lihat daleman saudara. Kalau saudara pakai backless atau di belakang terbuka punggungnya, saudara harus hati-hati, lihat di kaca belakang. Hati-hati dikejar gok-gok, karena dia lihat tulang. Hati-hati orang nggak mau ada di belakang saudara, karena dia lihat namanya PKK, panu, kudis, dan kurap. Ngeri saudara, orang kabur. Begitu saudaraku. Firman Tuhan itu menelanjangi kita sesuai dengan harkat martabat dari kedewasaan rohani kita. Sehingga kita mendapatkan firman yang salah, kita itu dianggap dewasa dalam hal tertentu. Musa tidak dewasa meresponi semua perintah Tuhan, selalu berbantah dari awal. Sehingga dia kebentur di akhir pelayanan dia. Paulus tidak dewasa menangani muridnya yang namanya Markus.
Sehingga dia dia mengeluarkan Markus dari pelayanan, diambil Barnabas. Tetapi di dalam perjalanan pelayanannya, Paulus minta dikirimkan Markus. Karena pelayanan Markus sangat penting buat Paulus. Hasil didikan Barnabas, orang yang baik hati dan penuh roh. Musa, orang yang lembut hati di bumi. Ayub, orang yang soleh di bumi. Daud, biji mata Tuhan. Semua ada sebutannya. Petrus, soko guru jemaat. Termasuk yang namanya Yohanes dan Yakobus. Tapi yang lain tidak disebut baik hati seperti Barnabas. Berarti Barnabas sangat dewasa dalam kebaikan. Gitu. Dalam hal lain belum tentu. Sehingga hidup sebagai orang Kristen, kita harus memperbaiki diri terus. Karena kita akan terkoreksi dengan sendirinya. Kalau mau sadar dan rendah hati. Sehingga ada tokoh-tokoh Alkitab yang nggak mau sadar dan rendah hati ketika dikatakan kesalahan dia. Kalau Daud sadar dan rendah hati sangat dewasa ketika ketemu teguran dari seorang hamba Tuhan, yaitu Nabi Nathan dan Nabi Gad. Kalau Saul sangat tidak dewasa, sangat tidak rendah hati ketika menerima teguran dari Nabi Samuel. Sehingga Saul gagal mengakhiri hidupnya dengan baik. Yudas tidak menangani dengan bijaksana masa depannya. Sehingga dia menjual Yesus. Dan lebih lagi tidak dapat menangani kesalahan dan dosa dia. Yang membuat dia bunuh diri. Petrus juga menangis. Yudas juga menangis, juga menyesal. Tapi Petrus menangani hidupnya bukan dengan bunuh diri, tapi dia menjadi nelayan lagi. Berarti sudah cukup dewasa menangani dosa yang dia perbuat terhadap Tuhan. Itulah pertumbuhan rohani, saudaraku. Selama rohani itu bertumbuh, belum dewasa, saudara akan menghadapi tingkat demi tingkat sampai mencapai kedewasaan, yaitu menerima keberadaan saudara sendiri, lalu memperbaikinya sendiri. Dan itu tidak instan. Daud itu butuh waktu sampai akhir hidupnya. Baru dia katakan, lebih baik aku jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup daripada jatuh ke dalam tangan manusia. Yang paling nakal, yang paling berdosa, belasan kali dicatat. Dosa yang paling banyak dari seluruh isi Alkitab itu Daud. Yang paling rendah hati. Tetapi belajar menangani dirinya, menangani dosanya dia. Sehingga dia bijaksana, akhirnya mengatakan lebih baik jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Gitu. Itulah pertumbuhan rohani. Hizkia tidak mencapai pertumbuhan rohani yang sempurna. Kenapa? Itu ada beberapa hal yang terutama tidak jujur terhadap dirinya sendiri. Karena dikatakan Hizkia jujur awalnya. Kenapa akhirnya tidak jujur? Orang jujur itu bisa berubah jadi tidak jujur. Karena egosentris. Pingin aman sendiri, pingin enak sendiri, pingin nyaman sendiri, nggak peduli dengan yang diterima orang lain. Yuk, ayat selanjutnya. Sorry, saudara. Hizkia menetapkan rombongan para imam dan orang-orang Lewi. Rombongan demi rombongan masing-masing menurut tugas jabatannya sebagai imam atau sebagai orang Lewi untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, untuk mengucap syukur dan menyanyikan puji-pujian, dan untuk melayani di pintu-pintu gerbang di tempat perkemahan Tuhan. Dia mengerti susunan imam, susunan Lewi. Itu luar biasa. Itu Taurat Musa loh, saudaraku. Itu 5 kitab itu imamat bilangan itu semua dibaca itu.
Terutama dari mulai keluaran itu, saudaraku, sampai ulangan. Itu betul-betul kitab Musa penataan namanya hidup dan ibadah kemah suci, termasuk imam dan orang Lewi. Jelas itu, saudara, aturannya. Hizkia hafal loh, tahu loh, dan itu benar loh menurut Tuhan. Tetapi nanti terungkap, Hizkia salah dalam hal keuangan. Awalnya memberi luar biasa, lalu diberkati luar biasa. Akhirnya ketika mendapat masalah, dia tidak luar biasa lagi dalam keuangan. Karena mentalnya jatuh, moralnya ikut runtuh. Mentalnya takut dengan Raja Asyur, moralnya dia ambil harta bait Allah. Nah, ini ketemu sudah salahnya. Yaitu mental dan moralnya yang tidak terbangun dengan baik. Sehingga dalam awal pembahasan kita untuk Hizkia itu benar. Dan yang terakhir kita baca di Tawari, jujur. Melakukan yang baik bagi Tuhan. 14 tahun benar. Bahkan apal namanya susunan daripada kitab suci Musa, Taurat Tuhan. Hizkia luar biasa 14 tahun. Setengah pemerintahannya. Tetapi akhirnya salah. Kenapa? Dia tidak siap mental dan moralnya. Termasuk karakternya. Sehingga dia mengambil harta milik bait suci yang sudah dipersembahkan. Itu salah besar, saudaraku. Gara-gara mentalnya jatuh karena dikepung Raja Asyur. Lalu down karena dikatakan juru minuman agung Raja Asyur. Dipamerkan keberhasilannya. Sehingga Hizkia jatuh mentalnya. Padahal Hizkia disertai Tuhan memenangkan seluruh pertempuran. Bahkan bangsa yang besar juga daripada Asyur. Itu bangsa Filistin ditaklukkan Tuhan. Hizkia raja besar, bukan raja cecek bocek, bukan raja kecil, saudaraku. Karena tangan Tuhan menyertainya. Kita belajar kitab raja-raja. Seberhasil apapun saudara hari ini, termasuk yang lalu sampai hari ini, tidak menjamin saudara akan berhasil terus. Salah satu penopangnya, mental dan moral saudara kalau kena runtuh. Yang bisa mempertahankannya itu cuma datang kepada Tuhan. Hizkia tidak datang kepada Tuhan, tapi datang kepada Raja Mesir. Nah, ini, maka saya ingatkan teman-teman yang hadir dan mendengarkan daripada Smart People, setiap firman Allah yang diajarkan, hati-hati. Keberhasilan tidak menyatakan kita itu sempurna. Hizkia berhasil, Tuhan menyertai nyata. Dan dia tahu banget. Karena dia bergaul karib dengan namanya Nabi Yesaya, gurunya dia. Guru besar bangsa Israel. Ternyata mental dan moralnya tidak bagus. Ketika menghadapi Raja Asyur, ketika dikatakan kebesaran Raja Asyur, Hizkia jatuh. Lalu mulai mencari sesama atau manusia atau orang lebih kuat. Atau orang bisa memperkuat dia. Namanya Raja Mesir. Celakalah orang yang mengandalkan sesamanya atau sesama manusia. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Hizkia tahu firman tapi mentalnya tidak bisa melaksanakan. Hati-hati. Yang saya sarankan, saudara harus mencari yang maha kudus, maha sempurna. Walaupun saudara terlihat jelek, salah, berdosa, lemah, kurang. Karena Allah yang akan menopangnya. Orang benar apabila jatuh, tidak akan tergeletak. Sebab tangan Tuhan menopangnya. Hizkia cari topangan Raja Mesir. Takut sama Raja Asyur. Bahkan, harta bait Allah, dia ambil emasnya, peraknya,
untuk membayar upeti. Kenapa nggak ngelawan Hizkia? Karena mental dan moralnya jatuh. Karakternya menjadi nggak jujur. Gitu saudaraku. Yuk kita belajar. Sehingga dalam hal ini kita mengerti Hizkia itu kena seperti Musa, dipandang tidak menghormati Allah. Tapi Hizkia dan Musa masuk surga. Akhir hidupnya Musa mendapatkan yang namanya hukuman, nggak boleh masuk tanah perjanjian. It's okay Musa itu. Hizkia juga it's okay, alasannya beda. Supaya dia aman, moralnya yang kena. Kalau Musa nggak kena moral, cuman emosinya, marah, karakternya yang kena. Sehingga hukumannya berbeda. Saya menasihatkan saudara-saudara semua yang mendengarkan daripada berita ini, yang pertama, datanglah kepada Tuhan. Apapun keberadaan saudara, baik dalam keadaan kuat, baik keadaan lemah, baik sedang diberkati, baik sedang tidak diberkati. Baik keadaan sedang manis dengan Tuhan, atau baik keadaan sedang buruk dengan Tuhan. Semuanya harus punya kestabilan rohani, yaitu berdoa senantiasa, bergaul karib sama Tuhan. Seorang sahabat, seorang kekasih yang kita kasihi, itu mau gimana tetap kita berhubungan, nggak menjadi musuh. Kalau sudah jadi musuh, berarti tidak ada kasih di dalamnya. Allah nggak pernah tidak ada kasih, karena Allah itu kasih. Masalahnya, saudara ada kasih nggak? Ketika sedang bermasalah, saudara cari dukun, cari teman yang punya duit, cari teman yang kuat, nggak datang dulu kepada Tuhan, nanti Tuhan atur kirim orang-orang kuat untuk menopang saudara. Karena Tuhan tetap bekerja melalui manusia. Buktinya apa? Yesus itu dilahirkan dari rahim seorang perempuan. Karena Hawa melahirkan anak-anaknya dari rahim seorang perempuan. Namun Yesus itu benihnya yang ilahi. Sehingga Yesus mati juga dikubur di tanah, ceritanya begitu. 3 hari bangkit. Sehingga Yesus masuk ke surga, tangannya bolong, punggungnya itu carut-marut, lambungnya juga bolong, kepalanya ini banyak lubang-lubang karena mahkota duri. Kalau saudara nggak percaya, saudara datang ke Taman Firdaus. Karena nanti kita di bumi yang baru. Di Taman Firdaus, teman-teman yang pulang ke rumah Bapak itu ke Taman Firdaus. Saudara tanya sendiri kepada Yesus, lihat, colok tangannya. Tapi saya ingatkan, itu cuma one way ticket. Kenapa saya bilang tangannya bolong, punggungnya juga carut-marut? Karena kan dia bangkit, lalu naik ke surga. Kan dicolok sama Thomas. Letter luck Alkitab itu jelas. Jangan dimainkan lagi. Sehingga kalau salah ya salah, malu ya malu. Tetapi kembali lagi, kita harus tetap menjadikan Tuhan penopang. Baik dalam keberhasilan, baik dalam kesusahan, kesulitan. Datang pada Tuhan lebih dahulu, baru nanti Tuhan kirim manusia atau diberi hikmat untuk menuju ke tempat-tempat atau manusia yang dipakai Tuhan menolong saudara. Saya juga berangkat dari susah ikut Tuhan. Banyak tangan-tangan Tuhan pakai, ada juga tangan-tangan yang nggak mau dipakai Tuhan. Sehingga pengalaman hidup seseorang itu akan mengajarkan dia. Tuhan bekerja melalui manusia, saudaraku. Ada yang ilahi langsung ada, tapi tidak selalu, bahkan tidak banyak. Kalau banyak, berarti yang dibangkitkan itu juga banyak. Cuma 1 orang. Gitu. Ya. Zakius bangkit. Kan gitu keluar dari kubur. Ya, saudara. Nah, itulah kebenaran, saudaraku. Sehingga Hizkia ini mengenal kebenaran moral dan mentalnya, termasuk karakternya. Belum dewasa.
Ada orang-orang yang tidak pernah dewasa dalam hal tertentu. Dan dia akan mendapatkan terus proses pendewasaan dalam seumur hidupnya. Kecuali dia hidup sendiri di tengah hutan, tidak ketemu orang lain. Manusia menajamkan sesamanya, besi menajamkan besi. Sehingga kalau kita ditajamkan oleh sesama kita, berarti kita semakin tajam menjadi sebilah pedang. Besi itu kan pedang. Ya, pisau, ujung tombak, ujung panah, gitu. Untuk memotong, untuk menembus. Sehingga perkataan-perkataan kita itu memotong segala hal yang salah, menembus hal-hal yang tidak tertembus. Ketika dipakai namanya manusia. Tuhan tidak pernah mau melemparkan panah melayang tanpa ada manusia yang menarik busurnya. Sehingga kebijaksanaan itu didapat dari sesama manusia. Firman Tuhan itu suluh bagi jiwa kita, pelita bagi kaki kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Tetapi saudara yang memilih jalannya kan, mau jalan cepat, mau banyak berhenti, mau berlari. Kalau tidak kelihatan, ya jangan berlari. Tiba-tiba kecemplung jurang, kebentur batu, kebentur tembok. Kalau lagi terang benderang, ya larilah. Kelihatan semua. Jadi firman Tuhan akan datang, itu menjadi pelita ketika kamu mengalami gelap hidupmu. Kalau terang, ya kamu harus melakukan sendiri. Dan kamu harus dewasa memisahkan mana yang baik, mana yang tidak baik. Itulah cara-cara Allah mendidik, mengajar kita menjadi dewasa rohaninya, sehingga dewasa kehidupan sekulernya atau dunia materialnya yang tidak nyata itu kan bekerja untuk mendewasakan yang di dalam kita yang nggak kelihatan, nanti terlihat ketika menghadapi yang terlihat. Seperti Hizkia menghadapi Raja Asyur, keluarlah moral, mental, dan karakternya yang tidak terlihat selama 14 tahun. Itulah cara Allah mengungkapkan kebejatan kita, kesalahan kita, kekurangan kita. Apapun itu Allah ingin mengkoreksi. Kalau saudara tidak mau dikoreksi, seumur hidup saudara kan terus mengalami hal-hal yang tidak mestinya saudara alami. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai bawahan, sebagai atasan, sebagai karyawan, sebagai bos, dan sebagainya. Karena saudara tidak pernah mau belajar menangani dari kisah hidup saudara sendiri. Karena Allah kita Allah pribadi. Dia akan bekerja melalui kehidupan kita, melalui tuntunan firman-Nya. Menjadi suluh bagi jiwa kita, yaitu emosi, perasaan, dan pikiran kita. Demikian, saudaraku. Yuk, ayat selanjutnya. Raja memberi sumbangan dari harta miliknya untuk korban bakaran. Bayangin, saudaraku. Hizkia menjadi namanya leadernya. Dia ngelit dulu, dia mimpin dulu. Raja memberi sumbangan dari harta miliknya, ditulis Alkitab. Alkitab tidak pernah bohong, saudaraku. Untuk korban bakaran, yaitu korban bakaran pada waktu pagi dan pada waktu petang, korban bakaran pada waktu hari-hari Sabat, dan pada bulan-bulan baru, dan pada hari-hari raya yang semuanya tertulis di dalam Taurat Tuhan. Dia menguasai semuanya, termasuk korban itu dia ambil sendiri. Orang ini luar biasa. Selalu ingin korban sama Tuhan dan memberi terbaik semuanya. Saya pernah mengalami itu, saudaraku. Semua pengeluaran pelayanan digantikan. Tetapi tidak menjamin orang itu tetap setia kepada Tuhan. Juga tidak menjamin saya setia kepada Tuhan ketika diberkati demikian limpahnya, termasuk yang memberkati. Apabila masalah datang, ya itu kita jadi Hizkia enggak? Atau jadi Musa? Hizkia melakukan pelanggaran, termasuk namanya moral, mental, dan karakter. Pelanggaran dia mengambil milik bait Allah yang sudah dia berikan,
Lalu moral, mental, karakternya ditulis di Alkitab bahwa oh nggak apa-apa, yang penting aman buat aku. Walaupun anak-anaknya dijadiin sida-sida, dikebiri, terus jadi pelayan raja, jadi Kasim. Nggak jadi laki-laki lagi. Ternyata karakternya demikian. Saudaraku, ayo kita belajar. Jangan alergi terhadap Alkitab, jangan alergi terhadap teguran. Koreksi itu untuk membangun kedewasaan. Ketika saudara tidak mau dikoreksi, saudara tidak pernah dewasa dalam hal itu. Ada orang bisnis itu dewasa sekali, hebat. Gagal di rumah tangga. Daud seorang raja yang hebat. Dia berhasil sebagai seorang raja, kuat, ditakutin. 40 tahun tidak terkalahkan. Tetapi tidak berhasil dalam rumah tangga. Anaknya diperkosa yang perempuan oleh kakaknya. Mereka saling bunuh. Absalom, Adonia berebut tahta. Saul, seorang raja yang berhasil, keluarganya nggak pernah tercemar. Murni, kudus, benar. Tetapi Daud berhasil dengan Allah. Saul nggak berhasil dengan Allah. Nah ini, keberhasilan tidak menjamin untuk menopang seluruh kehidupan. Bisa seperti Saul gagal dengan Allah, bisa berhasil dengan Allah, kehidupan yang gagal. Saul kehidupan berhasil, gagal dengan Allah. Daud kehidupannya tidak berhasil dengan keluarga, tapi berhasil dengan Allah. Sama-sama dengan Saul menjadi raja yang berhasil. Yudas, seseorang punya kasih, dia bendahara, ditunjuk bendahara sama Tuhan, menolong orang miskin, tetapi tidak berhasil untuk mempertahankan imannya ketika menjelang masa depan, takut dengan masa depan. Akhirnya Yesusnya dijual dengan 30 tael atau 30 dinar, saudaraku. Kenapa? Orang mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh loh. Yudas ikut Tuhan sungguh-sungguh 3,5 tahun loh. Kemana Yesus ada, Yudas ada loh. Kenapa gagal? Moral, mental, dan karakternya tidak terbangun. Sehingga dibutuhkan pelayanan kenabian. Orang-orang yang menyatakan kesalahan. Seperti contoh, seorang teman itu yang baik, dia pasti mengkoreksi temannya. Jangan gitu, malu. Dudukmu tuh. Gak enak tuh. Kalau ngomong jangan teriak-teriak. Malu aku dilihat orang. Saya beberapa kali di beberapa tempat yang di mall, saudaraku, itu lihat orang, saudaraku. Widih, kalau ngomong, satu ruangan kedengeran nih, saudara. Lagi telepon nih, kedengeran nih semua nih. Itu lama, saudaraku. Karena saya lagi nongki di sebuah tempat kopi, saudaraku. Di mana orang banyak. Ada beberapa itu di tempat kecil, ada beberapa tempatnya besar. Tetap aja mengganggu, saudara. Ada lagi yang kakinya diangkat. Bahkan sampai ibu-ibu tua juga ambil kursi, kakinya diangkat. Kayak selonjor di rumah, di kursi malas dia, nonton TV, katanya gitu. Ibu itu nggak mengerti etika. Dia butuh teman yang mengingatkan. Jadi memalukan. Bisa bayar kopi mahal di tempat mahal, perilakunya murahan. Ada orang cantik, perilakunya menjijikkan, saudaraku. Pakaian seronok, gayanya seronok, ngomongnya, perkataan dia, perilakunya. Sehingga banyak orang yang kurang berkesan baik terhadap dia. Menghindar. Sehingga ada cuman orang-orang tertentu yang menggunakan dia mungkin karena lucu, atau karena punya uang, sehingga mereka mau menemaninya. Hal-hal beginilah yang mengganggu kehidupan namanya rohani kita, saudaraku. Moral, mental, dan karakter, salah satunya itu ada namanya sopan dan santun, termasuk etika. Dari penampilan, perkataan, sehingga yang namanya segala sesuatunya, perbuatan kita. Indah nggak dilihat orang? Kalau kita baca bukunya Tuhan Yesus, indah sekali. Fokus pada pelayanan 3,5 tahun. Paulus fokus pada perjalanan pelayanan dan
menuliskan, mengajarkan firman Allah. Kalau Yesus berbuat dengan mujizat 3,5 tahun. Hanya sedikit yang mengajar. Kalau Musa hidup di tengah-tengah umat Israel, mengajarkan kehidupan dari Taurat yang Tuhan berikan. Ada perbedaan, tetapi santun dan sopan dan etika di dalamnya, mereka semua mendapatkan nilai, yaitu keberhasilan di dalam tujuan pekerjaan atau pelayanan mereka, termasuk Tuhan kita. Walaupun ada catatan-catatan yang kurang. Sehingga sopan dan santun termasuk etika, itu sesungguhnya unsur yang paling kuat di dalam namanya kesetiaan. Raja Hizkia tidak setia, tidak sopan dia. Banyak hal yang dia langgar. Tetapi banyak hal yang baik dia lakukan. Sehingga ketika dia mengkorek emas dan perak di rumah Allah, dia sangat tidak sopan sama Allah. Sangat tidak beretika. Itulah kalau kita merujuk kepada kitab Musa, di mana Musa dikatakan, kamu tidak hormat di hadapan umatku dengan kamu memukul batu. Kamu tidak menghormati aku. Nah itu. Karena kesel. Musa ini marah, lalu dipukul. Nggak nurut lagi, disuruh ngomong. Ngomong, batu keluar air. Dia pukul, tetap keluar air. Tapi Musa dianggap melanggar etika yang Tuhan inginkan. Yaitu melanggar perintah, disuruh ngomong kok mukul. Itu saudaraku. Itulah Taurat Tuhan dengan kasih karunia dan anugerah. Hari-hari ke belakang saya akan lebih banyak mengajar untuk menerangi peri kehidupan kita, saudaraku. Mari kita baca ayat selanjutnya. Ia memerintahkan rakyat, yaitu penduduk Yerusalem, untuk memberikan sumbangan yang menjadi bagian para imam dan orang-orang Lewi, supaya mereka dapat mencurahkan tenaganya untuk melaksanakan Taurat Tuhan. Hizkia itu benar, memikirkan kehidupan imam. Benar, saudaraku. Tapi setelah itu dia ambil kembali hartanya bait Allah. Hartanya imam. Yuk kita belajar, saudaraku. Satu hari kita menang, satu hari kita kalah. Kenapa? Moral, mental, dan karakter kita belum dewasa atau mumpuni menghadapi masalah. Sehingga saudara butuh dituntun seorang hamba Tuhan, atau seseorang yang sudah bijaksana, walaupun bukan hamba Tuhan. Kalau orang Kristen, saya sarankan lebih baik mereka yang lebih mengenal firman. Enggak pun enggak apa-apa. Yang penting jangan melanggar firman. Gitu. Sehingga saudara menjadi pandai dalam kehidupan. Hizkia itu memikirkan imam untuk hidup baik. Tetapi ketika menghadapi masalah menjadi tidak baik. Berarti Hizkia mendapatkan kaca dari belakang. 14 tahun yang lalu bagus. 15 tahun ke depan tidak bagus. Karena saat itu keputusan Hizkia pada tahun ke-14 ketika dikepung Raja Asyur, dia kalah di dalam moral, mental, dan karakter. Keberadaan kita hari ini karena apa yang kita buat dari yang lalu. Apa yang kita buat hari ini akan menjadikan hari-hari kita indah atau buruk di masa yang akan datang. Itu penting, saudaraku. Hizkia 14 tahun yang lalu itu melakukan yang baik, benar, ditulis jujur, dipuji Tuhan. Jarang orang ditulis jujur sama Tuhan. Hizkia yang dapat. Tapi setelah itu ditulis tidak setia. Sehingga kita boleh belajar bahwa kebenaran itu luar biasa banyaknya, kayanya. Sehingga kita itu menganggap diri harus miskin di hadapan kebenaran. Kalau kita sudah merasa kaya, nanti Yesus ngomong melalui kitab Wahyu. Bahwa kamu merasa kaya, kamu merasa berhasil, merasa gini, merasa gitu. Tetapi sesungguhnya kamu miskin dan telanjang.
Itu Yesus menyatakan di hadapan Yesus, orang-orang yang sok pinter, sok tahu, sok hebat, sok nampil, sok kamuflase, dan sebagainya, yang namanya gengsi. Saul kalah di gengsi ketika rakyat berserak-serak meninggalkan dia, maka dia mempersembahkan korban. Ketika disalahkan Tuhan, dia, ya udahlah nggak apa-apa, yang penting sekarang aku harus ditegakkan. Akunya yang keluar, gengsi itu aku. Musa bukan gengsi, marah. Sehingga cuman nggak boleh masuk tanah perjanjian. Udah habis ini lu mati deh. Ya nggak apa-apa. Hizkia nggak mau mati. Tetapi mendapatkan situasi nggak enak, nggak apa-apa deh. Yang penting gua aman. Double salahnya. Moral, mental, dan karakternya kena semua. Sehingga nilainya minus. Akibatnya, lah ini yang nggak boleh. Anak-anaknya ditawan menjadi sida-sida di negeri Babel. Gara-gara sombong mempertontonkan hartanya kepada Raja Babel. Padahal awalnya nangis-nangis minta tolong Tuhan. Kesombongan itu tidak pernah kita ketahui. Proses kehidupan itu mendorong kita tidak tahu kita ini benar atau salah, sombong atau rendah hati. Tetapi akibat perbuatan kita, di mana firman Allah bekerja, kita tahu kita sombong atau rendah hati. Ini penting, saudaraku. Hari ini kita belajar moral, mental, dan karakter. Di dalamnya ada yang namanya sopan santun dan etika. Menyangkut semuanya, saudaraku. Yuk, ayat selanjutnya. Hizkia memikirkan kehidupan orang Lewi, sangat baik. Segera setelah perintah ini tersiar, orang Israel membawa dalam jumlah yang besar hasil pertama daripada gandum, anggur, minyak, madu, dan segala macam hasil bumi. Mereka membawa juga persembahan dari segala sesuatu dalam jumlah yang besar. Yang pertama, akibat yang diperbuat Hizkia, dampaknya luar biasa. Jadi kalau saudara benar, dampaknya luar biasa. Kalau saudara salah, juga dampaknya luar biasa. Sehingga seluruh orang Israel ketika Hizkia salah, itu ditawan di Babel 70 tahun. Nah, ketika benar, wah, sampai imam aja jadi kaya. Yang pertama, Hizkia ketika mengadakan pesta Paskah untuk Tuhan, itu orang Israel menghancurkan bukit-bukit berhala. Penyembahan berhala nggak ada lagi. Wah, luar biasa. Lalu Hizkia memberi persembahan hidup benar ke dalam rumah Allah. Korban bakaran, korban ini dia kasih. Membuat seluruh orang Israel memberi korban lagi juga sama Tuhan, memberi ke rumah Allah. Betapa hebatnya akibat perbuatan saudara terhadap orang lain. Ingat, saudaraku. Apabila saudara berbuat yang benar, itu memberi dampak kepada orang lain menjadi benar. Apalagi seorang pemimpin yang sudah dipilih, ditunjuk untuk melayani Tuhan atau melayani masyarakat, saudaraku. Banyak orang-orang yang tidak semestinya melakukan hal-hal yang tidak patut dalam pelayanan di masyarakat oleh karena pekerjaan dia. Termasuk orang-orang yang tidak memberi hak kepada setiap orang yang mengikut dia. Itu nggak boleh. Sekedar improvisasi, full time ikut saya 5 tahun, itu keluar membawa berkat daripada Tuhan, itu hampir 150 juta. Seorang anak desa yang awalnya bekerja ke Jawa, lalu bosnya itu agak berselisih paham, diberikan kepada saya karena saya pesternya. Anak muda ini. Maka ditawarkan ke saya mau terima. Tapi setelah 17 tahun menjadi seperti saudara buat anak-anak saya, dan menjadi kayak anak saya sendiri, termasuk kayak kakak beradik sama istri saya. Luar biasa deketnya. Gitu, berbantahan, cuma betul-betul itu satu darah deh, hitungannya begitu, bersaudara itu luar biasa. Ketika dipanggil pulang Tuhan, itu saya menyediakan sebagai rasa hormat kepada kakak kandung satu-satunya, uang cukup besar buat orang desa, orang kampung di Kalimantan, 250 juta cash saya beri. Rasa hormat saya, rasa sopan saya, santun saya,
etika saya kepada anak muda ini yang melayani keluarga saya, hidup sebagai saudara, saya hidup semati bersama keluarga kami. 17 tahun, saudaraku. Yang 5 tahun saya beri sebagai imam Allah, yang 17 tahun saya tinggalkan buat keluarga, beri buat keluarganya. Tidak ada perjanjian kerja, tidak ada keharusan. Yang dengar aja sampai kaget, saya kasih segitu keluarganya. Sedang biaya seluruh daripada awal ketika dipanggil pulang sampai akhirnya dibangunkan sebuah persemayaman yang layak, itu kami bayarkan 70 juta, saudaraku. 320 juta, saudaraku. Sebagai perbandingan aja, apabila ibu saya meninggal, kami itu cuma kena biaya 20 juta, saudaraku. Halo. Karena moral, mental, dan etika. Mama saya karena punya saudara 3. Saya ini. Berempat, tapi yang dipanggil pulang 1. Tetapi kalau anak ini punya saudara kandung cuma 1, hidup di desa. Jadi punya cuma seperti ayah dan ibu saya. Sehingga saya memberikan apresiasi karena anak saya ini itu punya beban berat untuk kakaknya yang di desa. Merawat kakaknya, diberi modal, dibantu supaya berhasil hidupnya, dan sebagainya. Sehingga kami berikan modal yang besar. Tapi karena nggak mau bertele-tele, saya nggak mau repot, sekali jadi deh. Padahal uang itu untuk beli rumah. Rumah itu waktu kami peroleh, tabungan kami 1,750 juta. Selama saya melayani itu kurang lebih 27 tahun. Saudaraku, saya punya tabungan itu. Nah, itu saya mau berikan rumah buat anak saya yang akan menikah nantinya. Anak sulung saya. Akhirnya kami batalkan karena kami berikan kepada kakak angkat terkasih. Yang bukan diterima oleh kakak angkat. Diterima oleh keluarganya. Nah, itulah kesopanan, kesantunan dalam keuangan, etika saya, saudaraku. Mengapresiasi orang-orang yang memberi dirinya di dalam hidup kami, di dalam keluarga, atau di dalam pelayanan. Nah, inilah pola-pola kedewasaan yang saya lihat dan pandang. Sehingga ketika orang memperlihatkan masa lalu saya tentang keuangan, saya boleh tegak berdiri, tidak malu lagi. Nggak ada PKK, panu, kudis, dan kurap. Nggak mau salah soal keuangan. Sehingga setiap orang yang gagal di tempat saya, itu tetap menerima yang terbaik dari Tuhan untuk berkat. Termasuk dari para pekerja gereja, termasuk juga umat Tuhan yang sudah lama di tempat kami pasti berhasil. Karena diajarkan keuangan yang baik yang didasari oleh firman Tuhan. Bukan promo, saudaraku. Cuman saya memberi contoh lebih afdol kalau diri saya sendiri. Kalau nipu, saya langsung dihukum. Kalau orang lain, saya nggak tahu kebenarannya, saudaraku. Maaf, gitu. Yuk, ayat selanjutnya. Hizkia membuat sebuah perbuatan di mana dia itu merayakan Paskah sehingga orang Israel itu kembali ke Tuhan, merobohkan segala berhala. Lalu Hizkia memberi ke rumah Allah, maka orang Israel membawa persembahan ke rumah Allah. Dampaknya luar biasa. Tetapi akibat ketidakberhasilan Hizkia dalam masa 15 tahun mengikut Tuhan, membuat orang Israel juga dibuang di Babel 70 tahun. Dia yang awalnya membuat orang Israel itu kembali ke Tuhan dan diberkati Tuhan, dia juga akhirnya menjerumuskan orang Israel menjadi tawanan Raja Babel, saudaraku. Hati-hati dengan kehidupan kita, menjadi berkat atau menjerumuskan orang lain. Ayat selanjutnya, orang Israel dan orang Yehuda yang tinggal di kota-kota Yehuda juga membawa persembahan persepuluhan yang terdiri dari lembu, sapi, dan domba-domba, dan persembahan-persembahan yang terdiri dari persembahan kudus yang telah dikuduskan bagi Tuhan Allah mereka. Semuanya itu diletakkan mereka bertimbun-timbun. Ayat selanjutnya. Mereka mulai membuat timbunan itu pada bulan yang ketiga dan mereka selesai pada bulan yang ketujuh. Bayangin, setiap hari nimbun duit, nimbun makanan, nimbun segala persembahan, termasuk hewan, termasuk hasil panen. Sehingga Hizkia harus membangunkan gudang-gudang buat mereka. Gara-gara Hizkia memberi persembahan ke rumah Tuhan.
betapa perbuatan saudara memberi dampak yang signifikan, baik itu positif, baik itu negatif dalam kehidupan orang lain. Apalagi saudara seorang pemimpin pekerjaan, pemimpin rohani sama, saudaraku. Ayat selanjutnya. Hizkia dan para pemimpin datang melihat timbunan itu dan mereka memuji Tuhan dan umatnya orang Israel. Ayat selanjutnya. Hizkia menanyakan para imam dan orang-orang Lewi tentang timbunan itu. Ayat selanjutnya. Dan dijawab oleh Azaria, imam kepala keturunan Zadok demikian. Sejak persembahan khusus mulai dibawa ke rumah Tuhan, kami telah makan sekenyang-kenyangnya. Namun sisanya masih banyak. Sebab Tuhan telah memberkati umatnya sehingga tinggal sisa yang banyak ini. Orang Israel belajar dari perbuatan Hizkia. Bagaimana Hizkia disertai menang terus perang, diberkati Tuhan, sehingga setiap peralatan rumah Allah disalut dengan emas. Mendapat jarahan yang sangat banyak. Seperti Daud, sehingga rumah Allah yang ada di Israel di zaman Daud, yang dibangun oleh Salomo, itu bahannya dari Daud. Daud dengan Hizkia sama, tetapi Daud mati di dalam kemuliaan, kekayaan, dan kehormatan. Hizkia mati tidak dalam kekayaan, kemuliaan, kehormatan, meninggalkan anak-anaknya, akhirnya menjadi budak tawanan. Hati-hati, saudaraku. Daud dan Hizkia punya kesalahan yang sama banyak. Tapi Daud selalu datang kepada Tuhan, minta Tuhan menopang, mengampuni kesalahan dia. Hanya kepadamu aku sudah berdosa. Sedang Hizkia datang kepada Raja Mesir. Bahkan datang kepada Raja Asyur memberi upeti, takluk terhadap Raja Asyur. Dan kejahatannya mengambil uangnya pendeta. Uangnya hamba Tuhan, uangnya pekerja, buat kekayaan diri sendiri. Itu Hizkia tidak setia dengan pelayanan. Sehingga Hizkia mengambil emas dan perak di rumah Allah. Padahal dia membuat rumah Allah demikian kayanya, saudaraku. Ayat selanjutnya. Kemudian Hizkia menyuruh menyediakan bilik-bilik di rumah Tuhan dan mereka menyediakannya. Hizkia membangun gudang, saudaraku. Mari kita merenungkan firman Tuhan yang kita terima hari ini. Kita jeda sejenak, kita mulai masuk di dalam perenungan firman Tuhan dengan puji-pujian daripada praise and worshipers Smart People. Baik, sebelum kita mendengarkan kembali sharing firman kita pada malam hari ini, kita mau merenungkan kembali apa yang sudah disampaikan, kita naikkan pujian kita. Betapa ku mencintaimu, segala yang telah terjadi tak pernah sendiri. Jalani hidup ini selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa
sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bahkan emas yang murni kau membentuk bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagaikan emas yang murni kau membentuk bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya. Mari kita lanjut lagi, kita akan belajar untuk menyelesaikan pelajaran hari ini. Lebih dalam lagi kita akan belajar mengenal kehidupan melalui kisah Hizkia, saudaraku. Silakan firman-Nya. Kemudian Hizkia menyuruh menyediakan bili-bili di rumah Tuhan dan mereka menyediakannya. Hizkia membangun gudang. Hizkia memperhatikan rumah Tuhan, saudaraku. Dalam perjalanan hidup Hizkia, tahun pertama sampai 14, ini tahun-tahun awal nih, saudaraku. Hizkia luar biasa ke rumah Tuhan. Luar biasa kepada Tuhan. Tetapi, di paruh waktu dalam pemerintahan dia sebagai seorang raja, dia gugur, saudaraku. Bahkan dia pada tahun ke-15 atau tahun ke-14, dia mengambil harta kekayaan rumah Tuhan. Apa yang terjadi, saudaraku? Seperti yang saya bicarakan di awal, bahwa firman Tuhan itu seperti kaca, cermin. Kalau dia dari depan, pasti bagus. Kenapa? Karena kita selalu mematut diri untuk melihat yang di depan kita dilihat bagus. Yang nampak nih. Di belakang berusaha lihat dengan putar-putar di cermin. Samping kiri kanan juga bisa. Tapi siapakah pernah berpikir kalau dia diletakkan cermin di bawah dia? Apa yang nampak? Hal-hal memalukan yang nggak boleh kelihatan. Yang ditutup rapi-rapi. Ayo. Kan seperti itu, saudaraku. Semua orang tidak mau aibnya, kesalahannya diumbar-umbar. Memang benar. Karena dosa manusia pertama, manusia berusaha menutupinya dengan namanya membuat cawat dari daun. Tapi ketika Allah datang, dibuatkan dari kulit binatang. Manusia selalu membenarkan diri sendiri, menutup yang tidak benar. Itu udah logis sifat dosa. Sehingga Allah datang, Allah menegur. Hei Adam, di mana kamu?
Kenapa kamu sembunyi? Gitu. Karena dia bilang, aku sembunyi dari kamu. Karena aku malu. Kenapa kamu tahu kalau kamu malu? Kenapa kamu tahu kamu telanjang? Kurang lebih kalau saya sinetronkan seperti itu. Lalu ditanya, ada menyembunyikan kesalahan dia. Perempuan yang kamu beri. Perempuan menunjuk si ular. Maka telunjuk selalu jalan, saudaraku. Sehingga Allah, kalau menegur salah kita, melalui telunjuk. Nih, telunjuk nih. Kenapa? Ini jawaban Nabi. Orang-orang dipakai khotbahnya, konselingnya, pelayanannya selalu bicara yang menurut orang tidak bagus. Seperti Ahab berbicara bahwa Nabi Mika ini yang tidak pernah berbicara hal yang baik untuk aku. Gitu, saudaraku. Ini Nabi nih. Ini guru, korek-korek firman. Ini gembala manis nih, ada cincinnya nih. Nah, nih cincin, jari manis. Ini paling panjang, langkahnya paling jauh, kemana-mana dia pergi, menginjil. Ini nih, nunjuk-nunjuk salah nih. Yang ini, namanya, nih, membangun jemaat, memuridkan, dan sebagainya. Dirangkul oleh 4 jawatan, dari punya 4 jawatan. Kalau saya baca buku, itu seperti ini. Kalau nggak salah Peter Wagner yang tulis. Diumpamakan seperti 5 jari ini. Sehingga ketika Musa ingin melihat Tuhan, ditutupi oleh tangan Tuhan di balik batu, saudara cari sendiri. Hizkia melakukan yang baik. Tetapi ketika firman Tuhan datang, Hizkia menolaknya, melawannya. Itu saudaraku. Tapi saya nggak bicara tentang hal-hal yang teguran. Tetapi yang saya ingin bicarakan adalah kita harus mau ketika diperlihatkan yang tidak baik sisi kita dalam kehidupan kita. Baik oleh peristiwa yang memalukan atau peristiwa yang manusia buat di mana ketahuan kita ini jadi malu. Ini saudara, contoh yang paling gampang. Saya ini kalau terima amplop nggak pernah sabar untuk membukanya. Suatu kali Tuhan tuh pertontonkan saya, dibuat malu saya ini. Sehingga kalau dikasih amplop tuh tangan saya pasti main 2 jari ini punya mata. Ini 10 lembar. 50.500. Kalau 100.000 sejuta. Kalau zaman sekarang itu plastik, zaman dulu sama. Semua kertas. Jika saya gini, plastik 1 juta nih. Lebih tebal, wih, ini 2 juta. Tebal lagi, wih, ini 3 juta. Gitu saudaraku. Ya, jadi apa nih? Pada suatu kali saya diberikan berkat ketika pelayanan di sebuah daerah di luar pulau. Kami naik pesawat, akhirnya amplop kami terima, lalu pihak tim mengusulkan untuk dibelikan tiket pesawat buat bapak dulu. Nah, ada salah seorang saudara pelayanan yang akan membeli tiketnya. Zaman itu belum ada online, saudaraku. Pergi ke bandara beli. Tetapi sebelum pergi, ibu gembala bicara, periksa dulu uangnya, jangan sampai di sana kurang. Dibuka, ternyata bukan 10 ribuan. Karena tiket itu kurang lebih 600, 700, 800, saudaraku. Ternyata 1000-an. Zaman itu kalau nggak salah belum ada 100.000. Masih 10.000 dan 20.000. Ternyata uangnya itu 1000-an. Jadi jumlahnya cuma 100.000, saudaraku. Nah, itu ketahuan, nggak jadi malu kita ini. Ada yang malu. Ketika saya diberi amplop oleh seorang pengusaha, tebal nih, saya masukin kantong, saya pura-pura pipis. Aku mau ke toilet dulu. Oh ya Pak, silakan. Langsung ke toilet. Lupa saya kunci. Saya keluarin dari kantong, saya buka amplopnya, kan nggak disil juga. Buka, saya ngitung nih. Nggak yakin nih, berapa nih. Gede, tebal, banyak memang, 3 juta, saudaraku. Tiba-tiba terbukalah pintu adik dia yang tidak ikut saya loh, saudaraku. Kakaknya yang ikut pelayanan saya. Artinya yang mengundang saya datang. Dia lihat kayak gimana malu. Dia lihat kaget begini, saya yang malu, saudaraku. Malu, setelah itu saya nggak berani lagi buka. Pulang ke rumah baru berani buka. Atau di jalan saya buka, saudaraku. Dasar. Ya, ayat selanjutnya, saudaraku. Mentalnya belum kuat, saudaraku. Belum kuat nyandang duit. Tapi setelah itu, dikirimin berapa ratus pun, saya mah biasa aja.
Nanti saya ajarkan bagaimana mental untuk seberapa besar, tapi kita biasa aja, karena ada tujuan dalam uang itu. Ya, dan dengan setia mereka membawa segala persembahan khusus, persembahan persepuluhan, dan persembahan kudus itu ke sana. Konaya, seorang Lewi, mengawasi semuanya, dan Simei saudaranya adalah orang kedua. Ayat selanjutnya. Sedang Yehiel, Azaria, Nahat, Asael, Yerimot, Yosabat, Eliel, Yismakia, Mahat, dan Benaya adalah penilik di bawah Konanya dan Simei. Saudaranya itu sesuai dengan petunjuk Raja Hizkia dan Asaria kepala rumah Allah. Ya, kita sudah bahas di awal-awal bahwa Hizkia ikut mencampuri keputusan di rumah Allah, itu nggak boleh. Tapi hari ini kita nggak bahas itu. Ayat selanjutnya. Dan Kore bin Yimna, seorang Lewi, penunggu pintu gerbang di sebelah timur, mengawasi pemberian sukarela untuk Allah, serta membagi-bagian persembahan khusus yang untuk Tuhan dan persembahan maha kudus. Bayangin, Hizkia itu nanggung korban bakaran, orang Israel memberikan lebih. Perbuatanmu berbicara lebih keras daripada berita Injilmu. Perbuatanmu berbicara lebih keras daripada perkataanmu. Bagaimana perbuatan itu memberi dampak yang besar daripada cuma hanya memberitakan Injil tanpa kesaksian hidup dengan perbuatan, atau kita cuma berkata-kata nasihat, berkata yang baik, berkata firman Tuhan tanpa perbuatan. Sebagai contoh, karena perbuatan ini memberi dampak seperti Hizkia. Ini Alkitab yang mencatat, saudaraku. Hizkia melakukan perayaan Paskah, membuka rumah Tuhan kembali yang ditutup oleh raja terdahulu, lalu membangun ulang dan merayakan perayaan-perayaan sesuai dengan Taurat Tuhan. Maka orang Israel merobohkan berhala mereka tanpa butuh diajarin Hizkia. Dengan sukarela mereka melakukannya, karena Hizkia melakukannya dengan sungguh-sungguh. Sehingga saudara kalau melakukan sungguh-sungguh pelayanan saudara, akan memberi dampak terhadap orang lain. Tetapi apabila saudara membelat dari pelayanan saudara, sudah tidak sungguh-sungguh lagi melayani Tuhan, juga banyak orang akan mengikuti saudara. Karena saudara seorang pemimpin atau menjadi teladan dalam jemaat. Demikian juga dalam pekerjaan saudaraku. Khususnya saya bahas untuk pelayanan. Maka orang Israel memberikan persembahan yang sangat banyak. Sampai Hizkia membangun gudang. Bahkan persembahan yang tidak Hizkia lakukan. Luar biasa perbuatan di dalam kerelaan seperti Hizkia. Yang baik dan jujur, saudaraku. Ayat selanjutnya. Di kota-kota imam, ia dibantu dengan setia oleh Eden, Miniamin, Yosua, Semaya, Amaria, dan Sekanya. Dalam pembagian itu kepada saudara-saudara mereka menurut rombongan kepada orang dewasa dan anak-anak. Ayat selanjutnya. Kecuali kepada setiap orang yang masuk ke rumah Tuhan menurut hari-hari yang ditetapkan, menurut tugas jabatan yang ditugaskan kepadanya, dan menurut rombongannya, yaitu mereka yang tercatat dalam daftar sebagai laki-laki yang berumur 3 tahun ke atas. Ayat selanjutnya. Kita nggak usah bahas peraturan rumah Tuhan, saudaraku. Bagian yang lain itu. Para imam dicatat dalam daftar menurut puak-puak mereka, sedang orang-orang Lewi yang berumur 20 tahun ke atas dicatat menurut tugas dan rombongan mereka. Ayat selanjutnya. Para imam terdaftar dengan seluruh keluarga mereka, yaitu istri, anak laki-laki, dan perempuan, seluruh kaum itu, karena dengan setia mereka menguduskan diri untuk persembahan kudus. Di awal kita belajar imam-imam kurang menguduskan diri, saudaraku. Akhirnya karena Hizkia membawa persembahan, imam-imam menjadi malu. Lalu mengubah diri, sehingga mereka menguduskan diri. Bagaimana dampak orang yang bukan imam memberi dampak yang positif terhadap imam, yaitu Hizkia. Orang yang hidup benar dan jujur, melakukan dengan sungguh-sungguh, sesuai dengan Taurat Tuhan. 14 tahun dari awal, dampaknya luar biasa. Dan Tuhan senang. Sehingga Tuhan menyertai semua perbuatan Hizkia. Menjadikan Hizkia menjadi raja yang besar, kaya raya.
Apapun yang saudara perbuat untuk rumah Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan, juga untuk sesama saudara, apalagi seorang imam, memberi air sejuk secangkir aja, kamu tidak kehilangan upah. Perjanjian baru itu, kalau saudara mau tahu. Perjanjian lama yang kisah paling nyata, Hizkia. Dari kitab Raja-Raja sampai kitab Tawari. Kita udah detail nih mempelajarinya. Sehingga dampak perbuatan saudara kepada Tuhan, kepada rumah Tuhan, kepada pekerjaan Tuhan dan pelayanan, itu beri dampak terhadap sesama. Tetapi yang terlebih lagi, saudara akan diberkati Tuhan luar biasa. Seperti Hizkia. Bahkan menaklukkan bangsa-bangsa besar, raja muda, masih umur 25 tahun, sampai 39 tahun, berjaya, saudaraku, anak muda satu ini. Tapi akhirnya gagal. Kenapa? Karena egosentris, karena gengsi, karena aib, karena ingin aman sendiri. Yang penting aku aman. Karena Hizkia anak raja. Saya akan buka ini nih saudaraku. Saul itu anak orang berada. Hizkia anak raja, lalu menjadi raja berhasil 14 tahun. 39 tahun tidak mengalami kesusahan. Saul tidak mengalami kesusahan. Menjadi raja langsung berhasil 40 tahun dia tidak pernah gagal. Perang nggak pernah kalah. Hizkia juga sama. Saul anak orang berada, anak orang kaya. Dua ini contoh bagaimana orang-orang yang memiliki kelimpahan, yang tidak pernah mengalami kesusahan, kekalahan, itu menjadikan hatinya arogan terhadap Allah, seenaknya terhadap Allah. Sehingga kita nggak boleh punya hati yang kaya di hadapan Tuhan. Matius 5 menuliskan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, dialah empunya kerajaan surga. Harus merasa miskin di hadapan Allah, nggak punya apa-apa. Diberi apapun, ya udah. Peruntukannya buat apa? Nggak untuk memperkaya diri, mempersenang diri, membuat diri aman, nyaman, damai, sejahtera. Sementara orang lain kesusahan, apalagi orang-orang yang berhutang. Sementara orang diutangin setengah mati, dia foya-foya hidupnya. Tampil-tampil dengan kaya raya. Banyak media sosial yang disalahgunakan oleh orang-orang tertentu, termasuk anak-anak Tuhan, termasuk hamba-hambanya. Cuman untuk menyatakan tetap eksis, supaya tetap dihargai. Hidup tidak jujur, itulah Hizkia. Menjadikan mereka tidak setia. Saudaraku, kalau boleh saya apresiasikan di zaman ini. Ayat selanjutnya. Bagi keturunan Harun, yaitu imam-imam yang tinggal di padang-padang pengembalaan sekitar kota-kota mereka, di setiap kota ada orang-orang yang ditunjuk dan disebut namanya untuk mengadakan pembagian kepada setiap orang laki-laki dari keluarga imam dan kepala setiap orang Lewi yang terdaftar. Dibuat mendetail. Kalau memberi itu, buatlah mendetail, jangan sekedarnya. Sebagai improvisasi, kemarin itu ada seorang saudara yang datang mendengarkan firman Tuhan. Lalu bercerita, esok mau mengadu nasib ke sebuah tempat, saudaraku. Yang jauh dari tempat ini. Mau bekerja, mau merantau. Nggak tahu tiba-tiba hati saya ingin memberi. Loncatlah nilai 500.000. Yang saat ini, saya memang uang 500.000 itu tidak besar atau tidak kecil. Karena keadaan saat ini yang membuat saya harus lebih bijaksana berhitung karena keadaan sedang berubah mereposisi diri semua pelayanan. Gitu saudaraku. Tetapi mengingat dia, besok pergi naik apa? Kereta api. Saya mengingat saya pernah susah naik kereta api. Kereta api malam, non AC, tidur beralaskan koran. Sewa bantal kecil hijau segini saudaraku, tipis gitu segini. Itu 1.000 perak, nggak makan, nggak minum, nggak punya duit. Saya ingat 39.000. Kereta api Mutiara Selatan itu saudaraku namanya. Perjalanan itu kurang lebih 17 jam, 18 jam. 16 jam paling cepat, karena bukan kereta cepat.
kereta ekonomi tanpa AC. Jendela saya buka, saudaraku. Jadi di atas ini krek, bangkunya itu panjang, saudaraku. Hijau warnanya, tegak lurus, nggak bisa disandarkan. Sehingga kalau duduk semalaman capek, saya tidur di lantainya, saudaraku. Di antara dua kursi yang ada namanya ruang buat kaki, itu saya tidur di bawah. Kadang kaki saya melonjak keluar, nggak apa-apa. Masinisnya membolehkan. Kenapa, saudaraku? Karena orang miskin semua. Pagi hari pasti badan saya agak kurang enak. Karena kedinginan kena angin. Karena jendelanya saya buka. Jendelanya itu kecil, saudaraku. Sama dengan bukan gini, kecil segini buka. Diputar gini. Dia buka kacanya. Krek naik. Cuma segini, saudara. Tapi kereta api kan cepat. Dan turun. Badan saya rata-rata itu warnanya hitam. Karena jendela dibuka, asap daripada lokomotif masuk. Kan itu diesel, saudaraku. Karena mengalami kesusahan ketika mendengar naik kereta api, saya ambil dompet saya berikan. Ini buat bekal di jalan. Karena di jalan saya nggak bisa makan, saudaraku. Makan di restorasi kereta api itu mahal. Nasi goreng itu bisa 21.000 atau 17.000, 14.000, ingat saya itu. Tiketnya aja cuma 36.000 kalau nggak 39.000, saudaraku. Turun di stasiun, mandi di toilet. Karena nggak ada tempat yang saya tuju. Habis itu naik lagi ke desa yang masih perjalanan, naik bis 5.000, 4 jam. Habis itu naik lagi ojek, kurang lebih 30 menit, 40 menit. Kalau tempat satunya di atas gunung, itu kurang lebih 1 jam. Bayangin dari sore jam 4 kereta api berangkat, jam 3 berangkat ke stasiun, sampai di tempat saya kurang lebih jam 3, jam 4, atau jam 5, saudaraku. Makan di jalan itu cari warung, sehari makan sekali cukup. Sampai di tempat gereja itu, saya nunggu diberi makan. Tidak pernah rasa lapar. Tidak pernah. Nggak inget lapar, perkataan yang benar itu, saudaraku. Karena di kantong nggak ada uang. Cuma beli tiket, namanya kereta, pas dengan perjalanan bis. Bayar toilet WC itu buat mandi, itu 500 perak, saudaraku. 2 travel bag saya titipkan di depan penjaga uang itu. Lalu saya keluarkan sampo, sabun, baju pengganti. Udah, saya mandi. Terus keluar, saya pergi ke terminal ganti naik bis, saudaraku. Atau ke rumah seseorang yang mau menerima saya. Kalau enggak, saya ke rumah ibu saya yang ajubilah juga suasananya, saudaraku. Dah, itu masa lalu, ya. Sehingga ketika saya mendengar seseorang pergi dengan jalan yang pernah saya tempuh, ada kasih yang melompat keluar. Saul Hizkia tidak pernah merasakan susah. Hizkia anak seorang raja, mati sebagai seorang raja. Saul anak orang berada, mati sebagai raja. Salomo anak seorang raja, mati sebagai raja. Tetapi anak yang lahir dari ibu yang diharamkan. Beda prosesnya. Musa menemani anak raja, tapi mantan budak. Budak yang ditemukan, lalu diangkatlah menjadi anak tiri, anak angkat putri Fir'aun. Beda kasusnya, saudaraku. Ya, jadi engkau yang di sana, ingat, penderitaan yang kau alami, itu akan mendidik engkau punya kasih. Saya punya quote yang saya dapatkan, seekor singa yang dipelihara, itu tidak akan lebih daripada singa yang ada di padang belantara. Singa yang di padang belantara tidak boleh iri dengan singa yang dipelihara, walaupun kelihatan gagah cantik. Tetapi apabila dilepaskan di tengah kerumunan singa yang lain atau di tengah padang belantara, singa itu belum tentu bisa hidup. Karena dia menghadapi hiena, menghadapi macan tutul, menghadapi buaya. Kalau mau itu saudara lihat tentang cerita Afrika. Wild, saudaraku. Di saudara akan tahu. Tapi kalau singa yang terdidik dari kecil, lalu bisa hidup sampai masa dewasanya, dia menjadi singa jantan yang mampu mengayomi singa-singa yang lain. Singa betina, anak-anak singa. Kawanannya akan terlindungi dengan baik, saudaraku. Sehingga orang pernah mengalami kesusahan akan mengerti artinya kesusahan.
Kalau orang mengalami perpecahan rumah tangga, dia akan mengerti artinya sakitnya perpecahan rumah tangga. Orang yang pernah mengalami tidak makan, mengerti rasanya lapar di perut ketika nggak punya uang untuk makan. Orang yang pernah dianiaya yang merasa sakit luar biasa, akan merasakan orang yang dianiaya sakit luar biasa. Pertolonganku datang darimu, pegang tanganku, jangan lepaskan. Sehingga kita begitu mudahnya menolong, hati yang melompat. Hizkia nggak bisa melakukan itu. Sehingga saudara harus ingat, di ujung daripada Jesus Call hari ini, sesi ke-9 ini. Ingat, saudara butuh didikan kehidupan. Allah akan mendidik kita dalam kehidupan. Apa yang saudara alami yang tidak enak, penderitaan yang sakit, itu akan mendidik saudara. Dan saudara akan dijadikan pendidik, jadi berkat buat orang yang mengalami kesakitan. Bahkan dipakai untuk melorong mereka, mengangkat mereka, dan mengeluarkan mereka dari rasa sakit, rasa lapar, rasa tertolak, dan sebagainya. Hizkia, Saul tidak mengalami itu. Karena anak orang berada dari raja, mati menjadi raja. Demikian juga Salomo. Ayat selanjutnya. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda yang melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Tidak menjamin membangun mental, moral, dan karakter. Di akhir cerita hari ini, pengajaran hari ini, bahwa mental, moral, dan karakter tidak bisa dibangun oleh firman Allah. Tidak bisa dibangun oleh karena kita menghafalkan ayat-ayat kitab suci. Tidak bisa dibangun oleh karena kita pandai berkata-kata firman Tuhan. Tidak bisa dibangun oleh karena kata-kata bijaksana. Tetapi mental, moral, dan karakter akan dibangun oleh kesaksian hidup di dalam kehidupan pribadi setiap orang. Ayat yang terakhir. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah yang mencari Allahnya, semuanya dilakukannya dengan segenap hati sehingga segala usahanya berhasil. Orang yang melayani Tuhan sekalipun belum tentu mental, moral, dan karakternya terbangun dengan baik. Tuhan Yesus berkati. Ciao. Thank you guys.